Baik teman-teman sekalian, jadi kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita membongkar speaker mobil Xenia yang tadinya bunyinya buram-buram ya. Jadi coba saya perlihatkan dulu, bunyinya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau seumpama saya memplay musiknya, jadi saya nyalakan aja dulu ya. Jadi musiknya ini. Nah, saya pun akan membongkar dulu pintu mobil ini. Nanti saya akan memperlihatkan tutorialnya. Pertama kita akan merapikan semua pengkabelannya, dan tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Simak video ini sampai selesai. Nah, tentu teman-teman, yang pertama kita lepas baut pintu ya. Jadi semua baut pintu kita lepas seperti ini ya. Dan ini memang harus dilepaskan karena akan membantu proses penyambunan nanti. Jadi baut itu kita simpan baik-baik, nanti hilang. Di sini juga ada baut ya teman-teman. Jadi ini Avanza Xenia ya, Xenia 2010, mobil tua tapi rasa baru. Ini ya. Oke. Nah, sudah kan? Jadi selanjutnya kita lepas lagi nih. Namanya tools. Biasanya ini hilang kalau nggak disimpan baik-baik. Nah, di sini teman-teman saya cuma bermodalkan obeng ini ya, obeng kecil. Harganya pun itu relatif murah. Nah, cara selanjutnya kita harus turunkan ini kaca ya, dan selanjutnya kita buka dulu ini ya teman-teman ya. Ini cuma ditarik, langsung tarik saja gini. Nah, terbuka kan? Kita turunkan, jadi kita nyalakan dulu. Kita turunkan. Oke. Setelah itu teman-teman harus melepas sekat-sekat yang ada di sini teman-teman. Ini semua sekat-sekat ya. Jadi cukup untuk ditarik. Pastikan menemukan sekat yang seperti ini. Jadi langsung ditarik seperti ini teman-teman, sampai bunyi cekrek ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Dan ini dipastikan diangkat dulu ya teman-teman ya. Ya, lepas ya. Oke, di depan juga biasa itu ada ya, seperti itu ya. Setelah itu teman-teman sisa mendorong ke atas, jadi langsung mendorong ke atas ya. Oke, mudah-mudahan ini terlihat. Masih ada satu barangkali ya sini ya. Oke, dan kita dorong ke atas, dorong ke atas ya. Oke, oke, seperti ini. Nah, sudah kan? Ini biasanya dilepas juga tidak, karena posisinya saya hanya akan melihat di bagian speaker ada sesuatu di situ terganjal. Jadi saya akan melihat di bagian speaker teman-teman ya. Jadi langsung saja saya melihat, oh ternyata speakernya tertindih ya. Nah, ini yang menyebabkan bunyinya tidak terlalu bagus. Nah, saya akan coba kencangkan sedikit ya teman-teman.
Coba di play dulu ya. Nanti musiknya ini akan disensor sih, karena nanti kena copyright. Tuh ya. Nah, untuk speakernya kondisinya memang kayak bunyi bergerumu ya teman-teman ya. Setelah saya buka memang kayak ada yang menghalangi teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan betul-betul ini saya bisa longgarkan dulu ya, untuk memastikan apakah memang ada yang menindih ataukah justru memang speakernya yang sudah kalah. Soalnya ini mobil sudah sekitar 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi ini saya buka, caranya pun seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini soket bisa dilepas di sini, dan ada beberapa item di situ. Nah, untuk memperlihatkan prosesnya, ini saya perlu buka ya. Tampilkan seperti ini, lepas dan cukup sangat mudah saya letakkan di sini. Kemudian saya pun akan mulai meng-cross check bagian speakernya. Nah, ternyata saya di sini menemukan bahwa speaker ini memang sudah tua sekali, dan terlebih lagi ditambah dengan adanya baut yang menindih, sehingga ini kalau dilihat pada saat saya buka seperti ini teman-teman, ini ada bunyi gemuruh di sini ya. Setelah saya mulai longgarkan sedikit demi sedikit, ini pun mulai agak nyaring kembali speakernya. Tidak seperti sebelumnya tadi bahwa ada kayak bunyi gemuruh yang terhalang. Jadi sampai di sini bisa diasumsikan bahwa ada yang menindih. Tapi saya belum meng-cross check betul sampai saya melepas dan melihat speakernya. Nah, ternyata setelah saya lepas begini, saat ini kan saya sedang memutar musik nih, cuman tidak kedengaran ya sama teman-teman. Suaranya itu agak bergemuruh juga. Jadi di samping ada yang menindih tadi, ternyata memang speakernya sudah agak kalah ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba perdengarkan kepada teman-teman sekilas yang memang yang bermasalah itu ya teman-teman ya. Jadi coba didengarkan aja ya. Nah, jadi saya mute-kan kembali volume musiknya. Nah, untuk prosesnya ini saya coba menekan saja. Saya melihat memang ada item di speaker ini kayak pernah bekas lem, mungkin bawaan ya, tapi siokianya mungkin inilah yang membuat bergerumu. Saya coba tekan-tekan seperti ini. Alhasil dari itu pun saya bisa mendapatkan bunyi yang stabil kembali seperti semula. Nah, setelah saya tekan-tekan, ya biasanya saya tekan seperti menekan pada umumnya. Ini saya coba dulu, ternyata masih sama ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kemudian solusinya? Mungkin ada solusi yang praktis. Inilah yang saya maksudkan tadi, ada semacam lem yang menyangkut. Jadi saya tekan-tekan pada biasanya, dan ia bergetar, dan coba saya merubah arah speakernya satu sisi saja, dan sehingga bisa mendapatkan suara yang nyaring ya teman-teman ya. Kalau di satu sisi ini kan tentunya nggak terlalu kedengaran kalau bersamaan semua, tapi kalau di sisi kanan saja saya putar, ini mungkin bisa mendengarkan dengan seksama. Nah, oke, ya teman-teman bisa melihat untuk bagian speakernya ini kan nanti akan bergetar ya kalau memang dia aktif menyala sebelah kanan ya. Jadi posisinya ini menyala sih. Nah, ini yang buat teman-teman mungkin yang bisa melihat dengan detail, coba perhatikan arah speaker ini akan bergetar ya. Bergetar artinya menandakan bahwa speaker ini aktif dan menyala. Oke. Settingannya pun saya sudah setting, dan teman-teman bisa melihat bahwa getarannya juga cukup dahsyat. Di sini saya coba mulai menekan.
dan saya sudah menemukan suaranya stabil. Coba saya memasukkan kembali dan mengencangkan baut, mungkinkah akan stabil ya. Dan kita berdoa aja bahwa tidak ada komponen yang diganti dan ini cukup stabil, karena ini kalau speaker bawaan Avanza seperti ini atau Xenia seperti ini lumayan mahal loh kalau kita ke toko-toko. Nah, saya coba masukkan dan hasil saya sudah mendapatkan bunyi yang stabil kembali. Saya pun coba memulai kencangkan baut, dan dengan harapan bahwa baut ini bisa masuk kembali ya teman-teman ya. Jadi ini ya, oke, saya masukkan sedikit demi sedikit. Jadi di posisi ini paling enak kita mengerjakannya seperti ini dengan kopi ya, ada kopi. Jadi kopi sama pisang goreng tentunya teman-teman. Saya memasukkan di sini semua baut-baut yang sebelumnya saya lepas, dan memastikan bahwa speaker ini tidak akan tertindih lagi. Saya memasang dengan pelan-pelan. Tadinya ini terlepas ya, atau tertindih, ataukah mungkin karena umur speaker. Itu dikarenakan sebelumnya saya pernah mempreteli bagian-bagian lampu dari mobil ini. Ya namanya juga anak muda ya, masih penasaran terkait tentang permobilan ya. Jadi di sini saya masang kembali seperti semua posisi-posisi sebelumnya. Saya nggak tahu ini apakah memang bawaan dari ini atau sudah diganti sebelumnya, saya nggak tahu juga sih. Soalnya kita masangnya juga ini kita nggak menggunakan tutorial yang semestinya ya. Kita cuma bermodalkan otodidak ya, belajar secara mandiri. Jadi pertama saya memasang bautnya di sini tidak langsung mengencangkan satu kaligus, cukup perlahan-lahan satu sehingga kita menemukan posisi yang paling pas dan dianggap bahwa oh ini tidak akan menindih lagi. Ketika sudah menemukan posisi seperti itu, teman-teman jangan lagi mengencangkannya. Ketika mengencangkannya bisa jadi akan mendapati posisi menindih kembali. Nah, sehingga ketika misalkan sudah seperti itu, posisi yang sudah pas, tidak ada lagi bunyi tindihan-tindihan, teman-teman berhenti dan melanjutkan dengan memasang kembali bagian-bagian spare part dari pintu ini. Nah, caranya cukup mudah buat teman-teman sekalian, bisa melakukan sendiri di rumah. Ini saya lakukan sendiri di rumah loh, dengan menggunakan obeng kecil malah. Nah, tentu ini cara mudah, cara murah, dan cara efektif menurut saya, karena siapa lagi yang akan mempreteli mobil kita kalau bukan kita sendiri. Ya kalau di bengkel kan rasanya nggak enak ya kita menegur ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cukup mudah sekali, kita pasang yuk. Nah, setelah berhasil saya kencangkan, saya pun memasang item yang paling tersulit di pintu mobil Xenia Avanza ya. Jadi yang pertama mungkin saya memasukkan di bagian soket ya. Mungkin ini tidak nampak ya teman-teman ya, soalnya agak terlalu membelakangi kamera. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman sudah tahu prosedurnya. Nah, sini saya memasukkan semacam soket ke dalam kunci mobil, karena memang ini kuncinya harus dipatenkan di situ. Jika tidak, maka itu nanti akan tidak berfungsi. Ya, ini agak lama ya, karena memang terlihat bahwa agak pintunya susah masuk sih. Oke, sudah berhasil. Terus yang kedua, teman-teman memasukkan dulu di bagian atas ya. Setelah dimasukkan di bagian atas, teman-teman memastikan di setiap lubang ya, setiap lubang yang akan dimasuki klip, dan seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada bagian-bagian tertentu yang harus diposisikan pas. Nah, termasuk ini kita harus tekan-tekan seperti ini teman-teman sampai bunyi cekrek, dan ini juga di tengah itu harus dipaskan semua teman-teman. Ya, saya pun mengintip melihat dan semua sudah rapat. Sisa kita memasukkan di bagian soket dari window atau jendela ya. Jadi setelah semua rapat seperti ini, saya pun memasakkan di bagian penahan di bagian spion dulu. Setelah itu saya pun memperbaiki baut ya. Saya memasukkan baut yang ada di oh bukan, saya pun memasukkan
Ujung kelupaan ternyata ada semacam penahannya ya. Aduh teman-teman, ada semacam penahan yang lupa saya masukkan. Jadi saya juga memasukkannya kembali dulu. Nah, saya memasukkan seperti ini. Itu cukup diputar, caranya pun cukup mudah ya. Setelah itu saya pun mengencangkan bautnya dengan baut-baut yang ada ya, yang jangan sampai tertukar teman-teman. Ini saya rapatkan dulu. Kok agak sulit ya? Mungkin karena ini ternyata ya, ini nih ternyata ujungnya ini nggak masuk ya teman-teman ya. Saya masukkan dulu ya. Ini kok nggak susah ya, kok belum masuk ya. Coba saya masukkan dulu ini. Setelah saya masukkan ini, ternyata mudah banget. Tapi kok ini malah susah ya? Kok bisa begini ya teman-teman ya? Ini ya terganjal ya. Harus saya perhatikan nih betul-betul. Nah, saya masukkan perlahan. Sukses, sudah masuk semua. Saya pun kencangkan segera bautnya dengan harapan bahwa ini sudah berhasil masuk, dan seperti sedia kala tidak ada keraguan lagi di dalamnya bahwa sudah bongkar, baru dipasang kembali sesuai dengan seperti semula. Nah, di sini saya akan mengecek kembali speaker yang setelah saya pasang, apakah sesuai dengan standarnya. Jadi saya mencoba untuk memplay suatu musik dulu. Saya pun menyalakan mobil ini, saya mengganti ke mode musik ya. Jadi saya ingin mendengarkan secara seksama. Niat hati saya ingin memperdengarkan ke teman-teman secara full, tapi nanti kena copyright teman-teman. Video saya nanti di bermasalah lah. Jadi setelah itu saya setting bagian audio, volume. Saya pun mengembalikan ke settingan semula, menjadi ke posisi tengah. Jadi seimbangkan kiri kanan depan belakang, dan alhasil sudah tersimpan dengan baik. Treble saya agak kurangi sedikit ya, supaya agak kencangkan bassnya, agak kurang sedikit ya, supaya lebih bagus begitu teman-teman. Nah, oke. Kemudian teman-teman, saya pun mengembalikan musiknya, dan teman-teman ini pun hasilnya yang teman-teman bisa dengarkan. Selamat mendengarkan.